Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan organisasi Akhirnya Rosari. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kristina Novita Ladi. Saya Vivi Delvia Bisilisin. Saya Yohanes Rifardo. Saya Lukas Lengkomau. Sekian perkenalan singkat dari kami, langsung saja ke bagian pemaparannya. Urgensi organisasi ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu mengenai esensi utama dari organisasi tersebut. Jadi, organisasi ini sebagai wadah untuk dibentuk dan membangun kerjasama atau disebut kolaboratif, rasa persatuan, tanggung jawab bersama, serta pemecahan masalah kelompok. Nah, yang berikut kita melihat dari aspek prinsip kerjanya. Jadi, di mana di dalam prinsip kerja ini, jika setiap individu dianggap mampu memenuhi kepentingannya sendiri secara mandiri, maka wadah organisasi tidak akan diperlukan lagi. Urgensi kepemimpinan di dalam organisasi dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, sebagai pemandu sistematis, yang dimana pemimpin berfungsi sebagai untuk memandu jalannya organisasi agar program kerja terlaksana secara struktur sesuai dengan rencana awal. Dan poin yang kedua yaitu mengenai urgensi kepemimpinan dalam organisasi sebagai nahkoda utama, yang dimana nahkoda ini mempunyai fungsi sebagai pemimpin yang bertindak sebagai kemudi utama untuk mengendalikan urusan organisasi, meskipun tugas dan teknis didistribusikan kepada seksi-seksi kerja yang dibentuk dalam organisasi tersebut. Dan yang berikut mari kita lihat ada beberapa kajian teori tentang pengertian organisasi sosial. Yang pertama itu menurut Wursanto. Menurut Wursanto bahwa organisasi adalah pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi untuk mewujudkan tujuannya tersendiri. Yang berikut menurut Sudarmo dan Sudita, yang dimana mereka berpendapat bahwa organisasi sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dan struktur proses internal di dalam sebuah organisasi tersebut. Yang berikut pengertian organisasi sosial menurut ahli Wexley dan Yook, yang dimana mereka berpendapat bahwa pola kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang paling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir menurut Lubis dan Husaini, yang dimana mereka berpendapat bahwa kesatuan sosial dari kelompok manusia yang paling berinteraksi menurut pola tertentu dengan pembagian tugas yang baku. Baik, penjelasan berikut mengenai hakikat kepemimpinan. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan yang dimaksud dengan kepemimpinan. Yang pertama, menurut Kartini Kartono, kepemimpinan adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua, menurut Tohoha, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi perilaku orang lain agar mau diarahkan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu di dalam wadah organisasi. Yang ketiga, menurut Ngalim Purwanto, kepemimpinan adalah kemampuan dan sifat kepribadian untuk meyakinkan anggota agar mau melaksanakan tugas dengan rela, penuh semangat, dan tanpa rasa terpaksa. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan, proses, dan seni seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, serta menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dengan penuh kesadaran, semangat, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Baik, penjelasan berikut mengenai tipe kepemimpinan. Di sini ada 3 tipe kepemimpinan. Tipe yang pertama yaitu otoriter. Ini dimaksud dengan kendali penuh ada di tangan pemimpin, sehingga keputusan yang diambil itu sepihak. Tipe yang kedua mengenai demokratis. Itu artinya melibatkan pengikut secara aktif dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Tipe yang ketiga yaitu laissez-faire. Itu artinya memberikan kebebasan penuh kepada anggota untuk mengambil keputusan
tanpa intervensi. Baik, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan organisasi sosial, kepemimpinan itu seperti apa, nah kepemimpinan dalam organisasi itu seperti apa, maka di sini saya akan menjelaskan sejarah organisasi di organisasi Apirenya Rosari. Sejarahnya itu di mana Apirenya Rosari itu dibentuk sekitar tahun 1980-an. Ini berdiri kurang lebih 46 tahun oleh 7 tokoh pemuka Katolik asal Flores Timur di Kupang. Ini berdiri resmi atas persetujuan langsung Uskup Agung Keuskupan Larantuka. Yang berikut visi dan misi organisasi. Yang pertama, visi. Perkembangannya iman umat Katolik Kodiosesan Larantuka kepada Allah Tritunggal yang Maha senantiasa mengedepankan dengan peran Bunda Maria Reina Rosari sebagai pengantara kepada anaknya Yesus Kristus sebelum sampai ke Bapa. Yang kedua, visi. Yang pertama, melakukan pendalaman kitab suci sebagai bagian dari penghayatan iman Kristiani sehingga dapat mewarnai pola pikir, pola tutur, dan pola tindak dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia guna menciptakan sarjana Katolik dan paripurna dan berwawasan luas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari hasil wawancara, kami temukan ada 2 tipe kepemimpinan pada organisasi tersebut. Yang pertama, tipe demokratis, yang dimana seorang ketua selalu melibatkan anggotanya dalam rapat untuk suatu kegiatan dan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memberikan saran, pendapat, dan masukan. Sehingga pemimpin tidak mengambil keputusannya sendiri, namun membuat keputusan bersama. Yang kedua, tipe kepemimpinan situasional dan delegatif, yang dimana pemimpin tidak saja menganggap dirinya sendiri dalam organisasi bahwa ia sendiri yang akan melakukan, namun ia dapat memberikan mandat kepada wakil dan sekretarisnya ketika ia sedang mengalami kendala. Hasil dan pembahasan. Cara pemimpin memimpin rapat. Pemimpin selalu melibatkan anggota dalam rapat. Ia selalu mempersilahkan anggota untuk berpendapat. Dan pemimpin juga melihat mana anggota yang jarang berpendapat atau takut untuk berpendapat. Hubungan pemimpin dan anggota. Tentunya dalam organisasi pastinya tidak berjalan dengan mulus saja. Antara pemimpin dan anggota pastinya mengalami konflik. Hal ini juga yang dialami dalam organisasi ini, yang dimana pasti mengalami konflik antara anggota. Kesimpulan, organisasi Apirenya Rosari memiliki tipe kepemimpinan yang demokratif, yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan mengumpulkan anggota demi tercapainya suatu keputusan situasional dan delegatif. Ketika pemimpin mengalami kendala pribadi atau urusan pribadi yang mendesak, pemimpin menerapkan sistem mandat, di mana kekuasaan tertingginya dialihkan sementara kepada seorang individu yang dapat dipercaya. Itu saja pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.